Saya tunjukkan saudara, ini masih banyak ya warga ataupun masyarakat yang berdatangan ke lokasi lubang runtuhan ataupun sinkhole, dan saya akan coba bertanya dengan ibu-ibu yang datang ke sini. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Lis dari Jakarta. Ibu Lis dari Jakarta. Ya. Saya boleh izin konfirmasi, Bu, Ibu datang dari Jakarta ke sini untuk melihat sinkhole atau seperti apa? Karena banyak viral dan nggak sesuai dengan pembicaraan di luar. Kan ada yang katanya banyak binatang, banyak ternyata tidak. Ternyata ini bagus banget, airnya bening, bagus, benar-benar ciptaan Allah, benar-benar mujizat lah buat orang sini ya. Ada yang menarik juga, Bu Lis, bahwa belakangan sebelum ada himbauan banyak masyarakat yang ambil airnya, Bu, karena dinilai berkhasiat bahkan keramat. Tanggapan Ibu? Tadi saya mau ambil, takutnya nanti ada sesuatu atau apa. Takut saya jadinya. Kalau memang boleh diminum, mungkin kita semua bawa dirigen kali bawa buat ini ya, buat diminum. Ini kan ini kayak air zam-zam begitu. Kayak air zam-zam, Bu? Iya, beningnya kayak air zam-zam. Beningnya kayak air zam-zam. Benar-benar bening, nggak ada. Di bawah itu nggak ada sedikit pun yang ada kotoran atau sampah atau apa. Bening sekali. Bening sekali. Iya. Saya akan tunjukkan saudara, ini masih ada ya sejumlah warga yang kemudian melihat lokasi dari sinkhole ataupun lubang runtuhan tanah ataupun tanah amblas, dan di sini juga lagi-lagi ada himbauan yang kemudian dipasang oleh pemerintah Nagari Situjuah Batua. Salah satu yang menarik adalah tidak menyebarkan hoax atau tafsir mistis yang kemudian belakangan ramai ketika fenomena sinkhole ini mencuat ke permukaan. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga. Izin, Bu, saya Dipo dari Kompas TV. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Ningsih. Bu Ningsih, dan Ibu? Lesi. Bu Lesi. Bu, saya izin tanya, alasan Ibu datang ke sinkhole ini untuk melihat atau seperti apa, Bu? Ya, saya ingin untuk melihat lebih dekat. Karena kan ini sudah viral ini. Jadi bagaimana fenomena alam yang terjadi di sini. Karena ingin kita untuk melihat secara dekat seperti apa. Dan kita juga ingin untuk ketika ini terjadi, kira-kira dampaknya ke depan itu seperti apa. Kita ingin juga untuk mengetahui. Baru sekali ini saya ke sini. Ada satu fenomena yang menarik juga, Bu, bahwa setelah sinkhole ini viral, kemudian juga ada air yang disebut berkhasiat, bahkan disebut keramat. Ibu ngambil airnya nggak, Bu? Enggak, saya nggak ngambil airnya. Alasannya mungkin, Bu? Ya kan sebenarnya kalau kita itu kan kalau kita agama Islam itu kan syirik sebenarnya itu ya. Saya sudah bersama dengan Ibu Wilda Revlita, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota. Bu Wilda, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya. Bu, yang menjadi perhatian publik saat ini tidak hanya soal sinkhole-nya, tapi air yang kemudian muncul dari dalam lubang. Saya ingin tanyakan, apakah betul air yang kemudian belakangan juga pernah diambil oleh publik ini berkhasiat untuk menyembuhkan, bahkan disebut keramat? Kalau dari segi kesehatannya ya, dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 itu syarat air itu yang pertama airnya jernih, tidak berbau, tidak berwarna. Kemudian dari syarat fisik air aman untuk diminum. Artinya kalau secara fisik air yang muncul dari sinkhole ini aman? Itu airnya aman. Kemudian syarat kimianya air yang aman itu tidak memiliki pH ya. Tidak memiliki pH. Tidak memiliki pH. Nah, ternyata dari pemeriksaan air ini itu mengandung E. coli ya, E. coli 11. Kemudian total koliformnya 234, seharusnya 0. Seharusnya 0? Seharusnya 0. Dan itu tadi 234. Jadi itu barangkali mungkin kalau untuk masyarakat sudah dikatakan namanya masyarakat kita pas kejadian itu dijadikan ada ini yakinnya untuk berobat ini segala macam. Artinya untuk
statement bahwa air ini dapat menyembuhkan penyakit, itu salah. Salah. Nah, jadi kita merekomendasikan kalau mempergunakan air ini harus dimasak terlebih dahulu dengan suhu 100 derajat Celcius selama sampai mendidih 30 menit. Jadi tidak boleh langsung diambil airnya langsung diminum, ini jadi obat ini segala macam, ini akan berbahaya. Akan berbahaya Bu ya? Ya, terutama untuk bakteri saluran pencernaan. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat di sekitar, terutama yang pengunjung ya, pengunjung tidak ada niat untuk sirik, untuk melakukan pengobatan ini segala macam. Sejauh ini untuk perhitungan cepat kondisi air ini pH-nya di bawah 6,5, jadi untuk minum tuh masih dalam batas yang kurang bagus. Yang jadi masalah adalah kolinya tinggi, bakterinya tinggi. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk air ini jangan langsung diminum. Kalau mau diminum bisa diproses dulu, bisa dimasak. Saudara, tadi saya memantau tidak hanya menarik perhatian warga, tapi ada satu sosok yang kemudian mengambil sampel tanah dan juga air, dan saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan Profesor Dian Fiantis. Prof Dian, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Mas. Bahwa tadi sangat menarik, Bu. Ibu terlihat mengambil sampel tanah dan juga air. Apa tujuannya, Prof? Apa yang kemudian ingin digali? Kita ingin melihat bagaimana karakteristik dari tanah yang di dalamnya ada air yang timbul ke dalam, tercipta sinkhole. Jadi kita akan coba mengkarakteristik tanahnya bagaimana. Kemudian yang tentang air, tentu saja kita ingin dapatkan bagaimana data dari air itu, sifat-sifat kimianya, dan juga yang sekarang ribut apakah ada bakteri atau tidaknya, kemudian apakah ada unsur-unsur hara yang diperlukan untuk tanaman seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor di dalam tanah. Kalau itu ada di air, otomatis air ini akan jadi sangat bagus untuk pertanian. Sangat bagus untuk pertanian. Pertanian, ya. Tapi kalau kita cerita tentang bakteri, tentu tidak bagus bagi manusia. Tapi untuk pertanian, bakteri itu bagus. Untuk pertanian bakteri itu bagus. Saya ingin tanyakan dulu, apakah kemudian fenomena sinkhole yang terjadi di area pertanian atau sawah warga ini merupakan suatu hal yang lumrah atau seperti apa? Kalau di Sumatera Barat ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali? Iya, tapi kalau di dunia itu sering terjadi. Sering terjadinya adalah di wilayah kars, wilayah batu kapur. Tapi di wilayah tanah vulkanis, ya, di Indonesia atau di Sumatera Barat ini baru. Oke, baik. Boleh kita langsung coba, Bu, Prof Dian ya? Kandungan apa yang kemudian bisa dideteksi? Ini kita hanya bisa mendeteksi pH saja. Oke, ini mendeteksi pH ya? pH saja. Dengan alat? Dengan alatnya kertas lakmus namanya. Kertas lakmus ya? Kertas lakmus yang akan pH-nya antara 0 sampai 14. Oke, boleh kita langsung coba ya? Ini bedanya. Mas Dibu juga boleh coba. Dan ini hasilnya akan langsung terlihat ya? Akan terlihat, nanti kita warnanya dengan warna. Oke, boleh. Siap. Kita coba masukkan ya. 2, 3. Siap. Nah, itu kan sudah terlihat, itu warnanya sudah berubah ya? Berubah warna. Makin pekat ya? Ya, makin terang. Dia kira-kira akan 7 ini. 7, karena kita lihat ini. Iya. Ya, dah. Sudah bisa kita lihat? Nah, kita compare. Kita cocokkan ya? Iya, ya nggak harus terlihat seperti itu. Nah, jadi itu akan ke 7 pH-nya. pH-nya 7? 7. Ya, cukup netral. Cukup netral, Bu ya? Cukup netral ini, pH-nya 7. Nah, ini kan similar ya, atau serupa mungkin dengan mirip, angka 7. 7. Ya, 7 itu dia. Memang 7 pH-nya. Dan ini netral. Pengecekan cepat ya? Pengecekan cepat. Nanti tentu saya harus bawa ke laboratorium. Harus dibawa ke laboratorium. Saya ingin minta tanggapan dari seorang akademisi. Apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan fenomena yang terjadi saat ini? Kalau ini untuk pertanian, kita pengairan ke pertanian bagus. Karena di sini pH-nya 7, jadi tidak akan memasamkan tanah kita. Karena kan ada fenomena hujan asam.
air asam, dan itu kalau untuk pertanian jelek. Tapi kalau ini untuk digunakan pengairan untuk pemerintah bagus. Kalau untuk mistik itu bukan bidang saya. Ya, yang jelas kalau lihat dari sini pH 7 kemungkinan kadar kalsium magnesium dari air ini cukup tinggi. Tapi ya, masyarakat jangan minum langsung. Kenapa tidak boleh minum langsung? Ini kan bakteri, mikroba ini banyak di sini. Nah, kemudian yang kita takutkan lagi, pertanian kita kan banyak menggunakan pupuk dan pestisida. Berarti itu akan ada residu dari pupuk, residu dari pestisida berupa logam-logam berat. Kalau itu termasuk ke sini, masyarakat meminum, itu kan konsekuensinya gimana? Jadi itu yang akan saya teliti di kampus, apakah ada residu pestisida di sini atau tidak. Kalau di tanahnya, saya yakin ada.